Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bagaimana perkembangan dan bentuk pendidikan di zaman Hindu Buddha. Agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-5. Keduanya merupakan agama yang berbeda, namun dalam praktiknya di Indonesia, kedua agama tersebut mempunyai keyakinan yang sama. Agama tersebut menganggap bahwasanya yang maha tinggi adalah persatuan antara figur Siwa dengan Buddha. Sistem pendidikan pada saat itu mengajarkan ajaran Hindu-Buddha pada masa kerajaan, seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan lain-lain. Nah, pada zaman ini yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran ialah kaum Brahmana. Sehingga kita perlu ketahui bahwa sistem kasta yang ada di Indonesia pada saat itu tidaklah sekeras dengan sistem kasta yang di India. Sedangkan siapa yang menjadi murid dan pengajarnya pada saat itu? Pada saat Hindu Buddha, pendidikan yang bisa mengenyam ialah anak-anak raja yang berasal dari kasta ksatria, dan pengajarnya berasal dari kasta Brahmana yang merupakan orang-orang yang terpelajar dan paham agama. Di situ kita memahami bahwasanya pendidikan pada saat itu hanya bisa diakses oleh orang-orang eksklusif, orang-orang tertentu. Nah, kalau kita memandang dengan pendidikan daerah sekarang, tentunya ini sebuah penindasan, ini sebuah ketidakadilan. Karena apa? Pendidikan ini merupakan suatu hal yang urgent untuk pengembangan manusia, untuk pengembangan potensi-potensi diri. Nah, kalau menurut Abraham Maslow, pendidikan ini berhasil ketika terjadi suatu perubahan di individu masing-masing. Nah, saya melihat bahwasanya negara ini bisa dikatakan berhasil ketika rakyatnya bisa mengenyam pendidikan dengan tenang. Karena apa? Pendidikan menjadi suatu kunci dari perubahan. Nah, bagaimana kurikulum pada saat itu? Kurikulum pada saat itu mempelajari terkait teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra, dan ilmu kemasyarakatan lainnya. Kalau kita memahami dari kurikulum tersebut, tentunya agama ini sangat kental dengan budaya-budayanya, karena di dalam kurikulumnya itu ada 7 unsur kebudayaan universal menurut Kuncoro Ningrat, seperti itu. Ya, melanjuti apa yang dikatakan dari perkataan Mas Ulum. Selanjutnya, pada periode akhir perkembangannya, pendidikan pada zaman Hindu-Buddha dilakukan oleh para guru pengajar di padepokan dan tidak lagi bersifat kolosal dalam kompleks. Dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi pembelajaran yang bersifat religius serta spiritual, selain belajar untuk menuntut ilmu, para murid di padepokan ini juga harus bekerja demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka. Tentunya pendidikan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda tentunya. Bagi kaum Brahmana atau kasta tertinggi, pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci, dalam tanda kutip, Weda untuk Hindu dan Triptaka untuk Buddha, sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. Sementara untuk golongan ksatria, sebagai raja yang berkuasa, pendidikan tentunya bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan tentang pengetahuan pemerintahan, dalam tanda kutip kerajaan. Bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan untuk warga masyarakat yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup, sesuai dengan pekerjaan secara turun-temurun. Misalnya, keterampilan bercocok tanam, pelayaran, perdagangan, seni pahat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada sifat pendidikan. Beberapa sifat dan ciri pendidikan yang menonjol pada zaman Hindu-Buddha yaitu yang pertama ada informal, karena pendidikan masih bersatu dengan proses kehidupan sehingga pendidikannya bersifat informal. Kemudian yang kedua ada berpusat pada religi, karena kehidupan atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai segala-galanya. Kemudian yang ketiga yaitu ada sifat pendidikan penghormatan yang tinggi terhadap guru, karena gurunya adalah kaum Brahmana atau kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu dan tidak memperoleh imbalan gaji, sehingga sifat pendidikannya itu penghormatan yang tinggi terhadap guru. Yang keempat yaitu ada
aristokratis, yang artinya pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu golongan Brahmana, pendeta, dan golongan ksatria, dan golongan keturunan raja-raja. Kemudian ada jenis-jenis pendidikan. Beberapa jenis pendidikan pada zaman Hindu-Buddha dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Di antaranya yaitu yang pertama ada pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual ini dikhususkan untuk menguasai kitab-kitab suci. Kemudian yang kedua ada pendidikan kesatriaan. Kegiatan pendidikan ini dilakukan untuk mendidik kaum bangsawan, keluarga istana kerajaan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan mengatur pemerintahan atau kerajaan, mengatur negara, dan belajar untuk berperang. Yang ketiga yaitu ada pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan dan pendidikan kesatriaan merupakan pendidikan kegiatan yang diprogram secara tertib atau dalam arti pendidikan bagi kaum Brahmana dan bangsawan keluarga raja sudah berjalan dengan teratur. Kemudian selanjutnya yaitu ada lembaga pendidikan. Pendidikan pada waktu itu masih bersifat informal, belum ada pendidikan formal dalam bentuk sekolah seperti yang kita kenal seperti sekarang ini. Namun dengan demikian ada beberapa tempat yang biasa dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu ada padepokan atau pecatrikan, yaitu merupakan tempat berkumpulnya para catrik atau murid-murid yang belajar kepada guru di suatu tempat, sehingga disebut pecatrikan, dan dengan nama lain bisa juga disebut padepokan. Yang kedua itu ada pura, merupakan tempat yang berada di istana. Tempat ini diperuntukkan bagi putra-putri raja belajar. Mereka diberi pelajaran yang berkaitan dengan hidup sopan santun sebagai keturunan raja yang berbeda dengan masyarakat biasa. Kemudian yang ketiga itu ada pertapaan. Karena orang yang bertapa dianggap telah memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi, oleh karena itu para petapa menjadi tempat bertanya tentang segala hal, terutama berkaitan dengan hal yang goib. Selanjutnya yaitu ada keluarga. Pada waktu itu pendidikan keluarga juga ada sampai sekarang juga, tapi hanya pendidikan sebagai informal. Dalam keluarga lah akan terjadi partisipasi dalam menyelesaikan pekerjaan orang tua yang dilakukan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Sekian informasi grafis dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk komen di kolom komentar di bawah atau forum yang disediakan oleh Elena tentang materi yang kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.